Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah ini. Saya dari kelas B, NIM 2302310052. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan OP modul 5. Nah, di sini saya salin soalnya terlebih dahulu untuk berdiskusi di Bro ChatGPT. Setelah itu ini kita copy lalu taruh di notepad. Nah, soal yang pertama, apa itu OOP dalam Java dan apa konsep dasar yang perlu dipahami? OOP atau Object Oriented Programming dalam Java adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dan data. Pada dasarnya, OOP mengorganisir kode dalam bentuk objek yang memiliki atribut atau data dan metode, fungsi, atau perilaku yang bekerja pada data tersebut. OOP bertujuan untuk membuat program lebih modular, mudah dipelihara, dan lebih terstruktur. Nah, ini konsep dasar OOP yang perlu dipahami, yaitu ada kelas seperti ini dan juga objek-objek. Nah, terus soal yang kedua yaitu ada apa itu konstruktor dalam Java dan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini konstruktor dalam Java adalah sebuah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek dibuat. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe pengembalian atau return type. Terus termasuk void. Konstruktor ini dijalankan secara otomatis saat objek dibuat dengan kata-kata kunci new. Konstruktor berguna untuk menetapkan nilai awal untuk atribut dalam objek saat objek tersebut diinstansiasi. Tanpa konstruktor, nilai atribut objek akan diatur dengan nilai default, atau misalnya angka 0 untuk tipe primitif atau 0 atau untuk objek. Nah, cara kerjanya ya seperti ini. Nah, ini contohnya cara kerjanya. Terus soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan inheritance dalam Java dan mengapa itu penting? Inheritance atau pewarisan dalam Java adalah sebuah mekanisme dalam paradigma Object Oriented Programming atau OOP, di mana sebuah kelas atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau superkelas. Dengan menggunakan inheritance, kita bisa membuat kelas baru yang memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan kelas yang sudah ada, tetapi bisa ditambah atau dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan. Inheritance memungkinkan kita untuk menghindari duplikasi kode, memperkenalkan reusabilitas, dan menciptakan struktur hierarkis antar kelas yang lebih alami. Mengapa inheritance itu penting? Karena reusabilitas kode, dengan inheritance kita dapat menggunakan kembali kode yang sudah ada tanpa menulis ulang kode yang sama. Dan juga pemeliharaan kode yang lebih mudah, struktur hierarkis, dan penggunaan polimorfisme. Nah, terus soal yang keempat, apa perbedaan antara konstruktor default dan konstruktor yang user defined? Dalam Java, konstruktor
adalah metode khusus yang digunakan untuk menginstalisasi objek. Ada dua jenis konstruktor yang sering digunakan, yaitu konstruktor default dan konstruktor yang user defined. Nah, konstruktor default yaitu adalah konstruktor yang disediakan secara otomatis oleh Java jika kita tidak mendefinisikan konstruktor secara eksplisit di dalam kelas. Konstruktor ini tidak memiliki parameter dan biasanya digunakan untuk memberikan nilai default untuk atribut dalam objek. Nah, sedangkan konstruktor yang user defined atau didefinisikan pengguna. Konstruktor yang user defined adalah konstruktor yang kita buat sendiri dalam kelas yang memungkinkan kita untuk memberikan parameter dan menetapkan nilai spesifik untuk atribut objek saat objek tersebut dibuat. Nah, terus soal yang terakhir. Bagaimana cara mewarisi sifat atau metode dari kelas induk dalam inheritance di Java? Yaitu caranya dalam Java yaitu untuk memungkinkan kita untuk mewarisi atribut atau sifat dan metode dari kelas induk atau superkelas ke kelas turunan atau subkelas. Dengan inheritance, kelas turunan dapat menggunakan kembali kode yang ada di kelas induk, memodifikasi atau memperluasnya sesuai kebutuhan. Nah, ini langkah-langkah untuk mewarisi sifat atau metode dari kelas induk: membuat kelas induk, membuat kelas turunan, mengakses atribut dan metode yang diperoleh dari kelas induk. Nah, ini contoh-contoh programnya. Nah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.